Lebih baik saya bercerai dengan pasangan saya. Karena pernikahan kami sudah lagi tidak bahagia, isinya pertengkaran, curiga, ribut, saling menyakiti. Kami tidak lagi saling menghargai. Sudah bosan, jenuh rasanya. Kami memilih lebih baik untuk bercerai segera. Itulah banyak perkataan atau cerita yang diungkapkan oleh orang-orang yang pernikahannya sudah di ujung tanduk. Mereka sudah tidak lagi bahagia. Padahal hampir semua orang memulai pernikahan tanpa berencana untuk bercerai. Halo, saya Vera Samuel. Selamat datang di channel YouTube ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan, khususnya tentang perceraian. Doa kami adalah supaya setiap pernikahan kuat, tidak mengalami perceraian, bahkan bahagia. Bahkan Tuhan pakai kita untuk menjadi inspirasi bagi pernikahan-pernikahan yang lain. Hampir semua orang tidak berencana untuk bercerai di dalam pernikahan mereka. Mereka bermimpi pernikahan mereka betul-betul sampai mau memisahkan hidup mereka. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya pernikahan banyak yang kandas dan perceraian pun terjadi. Menurut penelitian, ada 10 penyebab utama kenapa perceraian terjadi. Yang pertama adalah infidelity atau ketidaksetiaan seksual. Yang kedua, communication breakdown atau rusaknya komunikasi. Yang ketiga, physiological or emotional abuse atau perlakuan fisik atau psikis emosional yang salah. Yang keempat, financial issues atau masalah keuangan. Kelima, sexual incompatibility atau ketidakmampuan seksual. Yang keenam, boredom atau kejenuhan dalam pernikahan. Ketujuh, religious and cultural strains atau tekanan budaya dan agama. 8, child rearing atau pola pengasuhan anak atau tekanan mengasuh anak. 9, addiction, kecanduan. 10, perbedaan dalam prioritas dan harapan. Dan pada episode kali ini saya akan membahas 2 yang paling akhir, yaitu nomor 9 dan 10. Dan nanti episode berikutnya kita akan membahas penyebab yang lainnya. Yang ke-9 adalah addiction. Apa itu addiction? Kecanduan atau ketagihan adalah suatu tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Kita disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap hal tertentu. Contohnya narkotika. Orang yang terikat narkotika, narkoba pasti tidak akan produktif, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak konsentrasi, mengabaikan pasangan, mengabaikan keluarga, mengabaikan anak. Bahkan dia akan rela hati untuk mencuri atau menjual miliknya tanpa sepengetahuan pasangan hanya untuk dapat obat. Belum lagi harus berhadapan dengan pihak kepolisian atau yang berwajib. Dan pasti orang-orang yang terikat narkotika hidupnya tidak akan bahagia. Tapi keterikatan kecanduan bukan hanya narkotika. Ada juga kecanduan karena main game, karena judi, karena pornografi. Hal-hal tersebut juga menghancurkan. Awalnya sih sepertinya rugi untuk diri sendiri, tapi lambat laun dengan pasti akan merugikan hubungan dan pasangan. Pertanyaannya adalah, apakah kecanduan bisa sembuh atau bisa dipulihkan? Saya percaya pasti bisa sembuh. Kuncinya di siapa? Kuncinya di kita yang terikat, yang kecanduan. Kita harus menyadari kita butuh pertolongan orang lain, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kalau kita membuka hati, jujur dengan orang-orang tertentu yang kita bisa percaya, termasuk pasangan kita, lalu melibatkan ahli tertentu, mungkin medis, kedokteran, psikolog, psikiater, atau mungkin rumah rehabilitasi, atau bahkan pendeta, gembala, komunitas rohani, saya meyakini pemulihan pasti bisa terjadi. Dan komunitas rohani pun tak segan atau tidak sungkan, bukan tidak segan, tidak sungkan untuk menolong, membantu kalau kita membuka diri. Jadi kalau kita kecanduan, pasti ada jalan keluar kalau kita mau sembuh. Yang ke-10 adalah adanya perbedaan dalam prioritas dan harapan. Kenapa orang bisa kecewa? Sederhana. Karena harapan ditaruh tinggi, kenyataannya di bawah.
jarak harapan dan kenyataan itulah kekecewaan. Jadi kalau makin besar jaraknya, makin dalam kekecewaannya. Dan menurut penelitian juga ada 8 area harapan. Ketika orang menikah, mereka tuh berharap dalam hati, entah disebutkan entah enggak. Yang pertama komitmen, rasa aman. Mereka pengen menikmati kebahagiaan, ada rasa aman, perlindungan. Yang kedua pertemanan, persahabatan. Mereka pengen pasangannya jadi sahabat yang terbaik. Yang ketiga seksualitas, sensualitas, ada keintiman fisik. Yang keempat kasih sayang dan kelembutan. Ada pelukan, kecupan, ada dukungan, ada belayan hangat dari pasangan kita. Yang kelima dorongan, mendapat dukungan. Ketika gagal bukannya disalahkan, direndahkan, dihancurkan, mentalnya justru diangkat. Yang keenam kedekatan intelektual, diskusi bersama mengenai isu-isu yang terjadi, mengenai politik, mengenai pekerjaan, mengenai keuangan. Yang ketujuh aktivitas timbal balik, melakukan kegiatan bersama-sama, hobi, olahraga, bahkan pelayanan. Yang terakhir yang kedelapan membangun keluarga, punya keluarga harmonis, dan akhirnya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Itu 8 area yang diharapkan oleh pasangan ketika menikah, entah orang itu cerita atau enggak. Dan sering kali kita menyadari kenyataannya tak seperti itu. Lalu apakah berarti pasangan kita tidak melakukan yang terbaik, atau ya sudahlah kita putus asa dengan pernikahan kita? Kuncinya di sini. Kita harus mengkomunikasikan harapan kita kepada pasangan dan pasangan terhadap kita. Lalu ganti kata aku mau begini, aku mau begitu. Atau nuding, kamu sih begitu, kamu memang begitu, kamu gak serius, kamu gak punya niat untuk membangun keluarga. Ubah kata aku dan kamu jadi kita. Ayo kita ngatur keuangan. Ayo kita merencanakan mau beli rumah di mana. Ayo kita mendidik membesarkan anak dengan baik. Ayo kita melayani. Ayo kita takut akan Tuhan. Nah itulah yang harus diucapkan. Ketika kita bercerita, setelah bercerita lalu kita dengan pasangan berusaha bersama-sama membangunnya. Jangan menunjuk, jangan menuding kamu dulu. Justru perubahan dimulai dari kita dulu. Kalau kita yang memulai terlebih dahulu, kita yang mengasihi, melayani, menghormati, menghargai pasangan kita, maka hubungan atau pernikahan akan menjadi sesuatu yang kuat dan tidak tergoyahkan. Dan saya akan tutup episode kali ini dengan perkataan Yesus yang menjadi the golden rule atau aturan emas dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang-orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadanya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita pengen orang lain menghormati, menghargai, melayani, memperhatikan, mengasihi, kita lakukan terlebih dahulu. Saya meyakini apa yang kita tabur, apa yang kita usahakan tidak akan sia-sia. Dibanding kita menunggu pasangan kita berubah, dibanding kita menuding dia, menyalahkan dia, lebih baik kita berada dalam pihak yang sama, membangun. Jadi addiction bisa disembuhkan, harapan dan kenyataan bisa di-adjust, bisa disesuaikan, dikomunikasikan dan diusahakan bersama. Di situ kita melihat pernikahan kita menjadi pernikahan yang bahagia, diberkati dan disertai Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus menyerahkan setiap pasangan-pasangan yang sudah menikah maupun orang-orang yang belum menikah. Yang belum menikah biarkan memasuki pernikahan dengan baik dan bijaksana. Yang sudah menikah mereka terus menguatkan hubungan pernikahan dengan baik. Yang merasa pernikahannya di ujung tanduk, di ujung perceraian, Tuhan pulihkan setiap pernikahan. Bahkan yang sudah bercerai pun Tuhan, kami meyakini tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bisa terjadi rekonsiliasi. Kulepaskan berkat kepada orang-orang yang melihat episode di channel YouTube ini. Mereka diberkati, mereka dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jikalau kalian diberkati dengan tayangan video kali ini, bagikan, share kepada teman-teman kalian karena mungkin itu kebutuhan mereka dan bisa jadi itu menyelamatkan keluarga mereka, pernikahan mereka dari perceraian. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.